Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Jumpa di Cakap-Cakap Jari. Cakap-cakap kali ini kita akan bercakap dengan 3 calon anggota legislatif baik dari Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Langkat. Cakap-cakap kita seputar Langkat, bagaimana ke depannya nanti. Oke? Langsung kita ke 3 narasumber. Assalamualaikum Pak Sapril. Waalaikumsalam. Iya. Bung Rapi, Bung Jetnur. Ketiga ini merupakan politikus muda dan setengah muda. Dan tidak asing lagi. Ya, ada Pak Sapril, silakan perkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapril dari PSI, ya. Partai Solidaritas Indonesia. Nomor 3 untuk Provinsi Sumatera Utara. Dapil 12 Binjai Langkat. Berkedudukan atau bertempat tinggal di Desa Bajumas. Terima kasih. Oke, lanjut Bung Rapi. Saya Muhammad Rafi. Ya. Saya caleg DPRD Kabupaten Langkat, daerah pemilihan 1 dari Partai Gelora Indonesia. Iya. Silakan Bung Jetnur. Ahmad Zaid Nur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Kali ini diamanahkan untuk menjadi calon legislatif di Dapil 6 Ya, oke. untuk Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Nah, oke, jadi 3 caleg ini, ya ini orang Langkat. Artinya komitmen kita sebagai orang Langkat, dan kita sepakat akan membangun Langkat kan? Ya, Oke, sepakat. kita cakap-cakap sekarang bagaimana, ini silahkan siapa yang cakap tentang Langkat ini dulu. Bung Sapril. Saya dulu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau saya Kabupaten Langkat ini, ke depannya kalau bisa DPR di Kabupaten Langkat, Ya. baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di DPR RI, Ah, ah. yang berasal dari Langkat ini, ya dapilnya Langkat, itu harus bisa membangun Langkat. Bagaimana caranya? Berembuklah dengan DPR-DPR yang dari kabupatennya. Iya. Nah, gitu dia. Jadi ada program untuk membangun Langkat. Terus kalau bisa, kepala daerahnya harus punya perhatian terhadap Kabupaten Langkat. Jangan hanya kepala daerah, cakap-cakap aja macam ini, Ah. pekerjaan, perbuatan, kreativitasnya tidak ada. Ini kita nggak mau. Oh, Nah, itu dia. Ya, artinya begini Pak Sapril. Kalau kepala daerahnya juga mau membangun, pasti akan membangun. Iya. Persoalannya ininya, pembantu-pembantunya ini kan gitu dia. Ya makanya bangkai staf itu, pembantu-pembantunya memang harus orang-orang kreatif, orang-orang yang punya SDM. Jangan asal taruh di sini. Misalnya dia ahli A, ditaruh ke ahli C. Ya nggak jalan lah, jalan, ya. nggak jalan apapun Sesuai dengan ceritanya. bidangnya. Sesuai dengan bidangnya. Macam mana Bung Rafika? Cocok? Itulah dia. Nah, ya artinya begini, kita kan selama ini ya kita sudah lama tinggal di Langkat. Ya kita nggak tahu bagaimana, kita berharap seharusnya makin tahun itu kan makin berkembang. Ya, betul. Kan begitu kan. Nah, menurut abang-abang lah kan begitu kan, yang hari ini kan kita prihatin. Prihatinnya bagaimana? Ketika Langkat yang kita cintai ini kok tidak ada perubahan, kan begitu kan? Ya kita berharap ke depannya nanti, ini kan sepakat kan, kalau nanti abang-abang duduk di legislatif ini kan ya komit lah kita gitu kan. Artinya apa? Kalaulah ini kita sepakat, kita cinta dengan daerah kita, ya kan gitu kan? Kan prioritas harus kita bangun, kan gitu kan Pak Sapril? Iya. Ya artinya begini, kita lihat hari ini mungkin abang-abang kan tahu ya kan, macam mana mau cinta daerah awak kan gitu kan? Macam lepas apa namanya? Kendali. Lepas tidak. Apa istilahnya kan begini, kita jelas lihat APBD 1, sekian apa hampir 2, triliun ya. Iya, betul. Ya kan begitu kan. Ya kan kita kan miris sekali kalau masa sedikit kita lihat aduh kan gitu kan. Jadi kita berharaplah ke depan ini DPRD Langkat, DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil sini. pusat, pokoknya yang inilah terkait di sini bagaimana kita sepakat untuk membangun kan begitu kan. Nah hari ini kita lihat kawan-kawan yang sudah duduk ini kan macam
say hello aja kan gitu. Ketika mau pemilihan sibuk dia turun. Kan begitu kan? Yang di Langkat ini gitu kan, tapi di luar Langkat kan gitu kan. Nah, jadi itulah kita berharap dari kawan-kawan bagaimana kita bangun Langkat ini, kita sepakat ya kan gitu. Bung Rapi dari Gelora Partai Baru ini kan semua eksis juga ini. Ini harus beri ini apa namanya masukan juga PSI. Kalau PSI luar biasa nih Bang Sapril. Di pusat luar biasa ya kan. Nah, hari itu maunya di daerah juga sama seperti yang di pusat. Iya. Kita ingin greget. Ini dua nih. Mudah-mudahan. Solidaritas dengan Gelora ini dua nih, partai yang baru luar biasa di atas ini kan gitu kan. Nah, artinya apa? Kita berharap ya kembali lagi kita berharap Langkat ini lebih baik dari sebelumnya. Masukan-masukan dari abang-abang lah bagaimana mau kita sepakat Langkat ini. Kan gitu kan? Ya silakan. Bung Rapi. Ya silakan. Terima kasih Pak Jari ya. Karena kita memang tentunya harus benar-benar berkomitmen Ya. terhadap apa yang menjadi visi misi kita ke depan dalam menuju kursi DPRD Kabupaten Langkat ini. Ya. Dalam hal ini saya pribadi Pak. Ya, tentunya kita harus terus meningkatkan kapasitas dan fungsi DPRD Langkat itu sendiri. Gitu. Dalam hal tentunya pengawasan, kemudian mengevaluasi, dan ketika memang harus ada tindakan-tindakan yang membangun ataupun tindakan-tindakan yang bersifat tidak membangun harus direspon secara cepat. Tentunya sebagai fungsi kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Aku mau tanya sama Bung Rapi. Bung Rapi ini daerah pemilihan yang sangat panas. Katanya daerah pemilihan 1 ya. Ini luar biasa semua ini kan. Kira-kira lah. Ini kita mau tahu kiat Bung Rapi lah untuk menarik konstituen memilih Bung Rapi ini. Ini cemana untuk memberi kepercayaan agar selama ini kan kalau kita lihat Dapil 1 ini yang raja-raja dikatakan ya kita tidak pungkiri lah gitu kan, agak berat rasanya untuk mencuri konstituen yang ada ini kan gitu kan. Trik Bung Rapi untuk melirik konstituen baru ini akan mendukung Bung Rapi, silakan. Jadi sebenarnya tidak ada dapil yang berat, Pak, Oh, yang menurut saya. Iya. Karena setiap dapil ada incumbent. Incumbent. Nah, justru disitulah kita memanfaatkan jaringan-jaringan kita, dan pada intinya masyarakat juga sudah jeli, Ya. sudah pintar Ya. dengan Dewan Perwakilan Rakyat di periode yang sampai dengan saat ini masih menjabat. Ya. Apa yang sudah mereka buat? Iya, Nah, saya betul. pikir masyarakat sudah cerdas lah dalam memilih. Ketika mereka memang melihat wakil yang sudah duduk, incumbent yang sudah duduk di DPRD itu pantas untuk mereka pilih kembali, mereka akan pilih. Nah, jadi tingkat kekecewaan, kemudian apa yang telah diperbuat oleh DPRD yang sudah menduduki. Nah, saya pikir itu akan menjadi alasan kuat kita yang baru akan menyampaikan visi dan misi kita, dan kita berharap tentunya masyarakat cerdas dalam memilih, dan saya pikir tidak ada masyarakat yang ingin dikecewakan lagi, Dikecewakan dan lagi, tidak ya. ingin tentunya masuk ke dalam lubang yang sama. Lubang yang Nah, sama. seperti itulah. Oke penonton cakap-cakap, sekedar informasi, Bung Rapi ini merupakan caleg daerah pemilihan 1, Kecamatan Setabat, Kecamatan Wampu, Tanggang. dan Kecamatan Secangga. Tanggang. Dan tadi juga Bung Sapril ini caleg DPRD tingkat 1 daerah pemilihan 12 ya. Binjai dan Langkat. Nah, oke. Lanjut kita beralih ke Z Nur. Ini caleg DPRD dari Dapil 6 meliputi Tanjung Pura, Gebang, Babalan. Silakan. Pandangan Bung Z Nur ke depannya nanti tentang Langkat ini. Kalau tentang Langkat ini sebenarnya untuk membangunnya kan lebih mudahnya begini, Pak. Ya, Aku simpel saja. simple. Ada kemauan Nah, dan ada kemauan, ada kepedulian. ya. Itu saja. Itu saja ya. Ya. Jadi apakah nanti posisinya sebagai bupati, sebagai wakil bupati,
sebagai anggota Legislatif, ya. Insya Allah kami nanti diberi kesempatan untuk itu kan. Amin, amin, amin. Hanya dua ini, kemauan dan kepedulian. Ya. Jadi apapun visi dan misi kita, kalau emang kita nggak mau dan tidak peduli, tidak akan terlaksana. Iya. Begitu juga sang bupati. Iya. Begitu juga para OPD yang akan melakukan yang mendampingi bupati. Kalau nggak ada kemauan dan kepedulian, ya sama saja. Sama aja ya. Ya Langkat ini nggak akan pernah mau berubah. Sampai kapan? Ya sampai memang harus ada kesadaran bersama. Bersama. Oke. Harus ada kesadaran bersama. Jadi kalau kita bilang Langkat ini tidak ada perubahan, pasti ada. Pasti ada. Kita juga tidak menutupi itu. Tapi perubahan yang menonjolkan hanya sebatas seremonial. Seremonial ya. Formalitas. Iya. Yang fundamennya nggak ada. Kan gitu ya. Oke. Jadi harapan kita ke depan nanti ini kan tahun politik sudah mulai kan gitu kan. Caleg-caleg juga sudah pada mempromosikan diri. Iya. Tapi ini belum nampak untuk pilkada ini, untuk bupati ini kita belum nampak kan gitu kan, siapa ini muncul belum nampak ya kan gitu kan. Kita lihatlah saja hasil dari bulan 2 Februari. Siapa yang muncul? 14 Februari ya kan. Dari situ kan kelihatan nanti anak-anak atau putra-putra Langkat Iya. yang ada di Langkat ini atau yang ada di luar Langkat Iya. yang berkeinginan untuk bangun Langkat. Perlu digarisbawahi, yang berkeinginan berkeinginan dan berniat untuk Membangun Langkat. bangun Langkat. Iya. Agak susah juga tuh menafsirkannya itu. Susah. Kan itu berkeinginan Dan punya niat. dan punya niat. Nah, Ya otomatis kalau namanya kita udah mau jadi kan berkeinginan dan punya niat untuk membangun kan gitu kan. ya ada juga nanti tengah jalan ngancurkan dia tanpa disadarinya. Udah ada itu yang terjadi. Ya wallahualam. Wallahualam. Masyarakat kan sudah bisa menilai. Iya. Oke, jadi sekedar informasi yang seperti Bung Jet Nur katakan, ada niat untuk membangun dan kemauan dan kepedulian. Nah, namun kita ya tanda tanya juga. Karena apa? Dari 50 orang yang sekarang sedang duduk, kan begitu kan? Sepertinya itu saja. Ya tidak pun pasti ada juga yang berganti. Oh, masih ada yang berganti. Kan gitu dia. Artinya ada yang dia kerjakan. Ya pasti ada. Pasti ada ya kan. Tapi tidak kelihatan sama sekali ya yang menonjol gitu. Begini dia Bang, kita juga di DPR atau di legislatif ini juga kita tidak bisa terlalu besar dan terlalu banyak berharap. Iya. Karena penentu kebijakan itu tidak di tangan DPR. Ya, di tangan Pasti yudikatif. Di tangan legislatif. Legislatif. Di pihak kekuasaan, apakah di pihak pemerintah kabupaten. Kan itunya ya top manajernya ya jelas bupati. Bupati, eksekutif Kan lah itu ya. Jadi kalau legislatif kan hanya mengawasi. Menyusun anggaran, Iya. mengesahkan. Kan Mengeksekusinya eksekusinya kan pemerintah Kabupaten Langkat. Jadi kita ya hari ini ya katakan aku pun nggak tahu kan itu kan. Jadi ini kayaknya maaf Pak, ini saya potong. Iya. Ya izin ya. Jadi nah seperti itulah kelemahan DPR. DPR ya. Tapi ketika memang dia memaksimalkan kapasitasnya sebagai DPR, apa yang disampaikan oleh Bang Jai tadi, mohon maaf saya tidak membenarkannya. Itulah perlunya kita sebagai DPR, anggota DPRD atau wakil pimpinan dan sebagainya itu terus meningkatkan kapasitasnya dengan memahami betul apa fungsinya sebagai DPR. Tidak ujuk-ujuk apa yang diajukan oleh legislatif langsung di ACC oleh eksekutif ya. Dan DPR hanya mengaminkan saja. Nah itu tidak benar. Jadi ya. ketika memang tidak sesuai dengan acuan apa yang diajukan oleh DPR melalui reses dalam menampung aspirasi, kemudian dituangkan di dalam rapat DPR sempurna, apakah itu bentuknya dalam penetapan itu, ketika memang tidak di ACC oleh bupati, DPR hanya engge-engge saja, ya mohon maaf, itu berarti DPR tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah seperti itu. Oke, sepertinya inilah dia. Kita berharap seperti Bung Jet Nur, Bung Rapi, juga Bung Sapril ini
bakalan duduk nanti, kan gitu kan? Karena apa? Pola pemikirannya lebih baik, ya kan gitu. Tidak hanya manut-manut wae, kan gitu kan? Saya bisa, kalau saya bisa tambah, Oke. masalah Jetnur bilang tadi, Bung Rapter bilang tadi. Ah, Sebenarnya, kalau menurut pandang saya udah mengalami di sana. ah, ah. Lebih banyak uang operasional dan uang perawatan. Iya. Itu sebenarnya nggak perlu. Ah. Itulah anggaran yang terbuang-buang. Mm-mm. Kenapa tidak kita fokuskan untuk pembangunan? Contoh saya bilang, DPR sekarang tidak bisa, DPR sekarang saya bilang, nggak bisa ngambil tindakan. Seharusnya bisa. Contoh saya buat, saya buat lapangan sepak bola itu. Mm-mm. Udah, saya buat lapangan sepak bola itu, anggaran tidak ada, saya cari. Saya bilang, Iya. saya cari, tempuh setengah jam nih uangnya. Masukkan anggaran untuk buat lapangan bola. Jadi, buat tribun, jadi, buat kantor KNP, jadi. Karena kemauan dan keberanian. Untuk berani, misalnya ada anggaran yang perawatan yang nggak masuk akal, Nggak masuk potong akal, aja potong. gitu, ngapain? Fokuskan pada yang bermanfaat, ya kan? Iya. Oke. Nah, sekarang tengok lapangan sepak bola depan kantor DPR, ikon masyarakat. Iya. Mana? Lapangan alun-alun. Iya. Nah, itulah dia. Itu dia ya. Nah, Oke. jadi harus berkeberanian DPR itu mencari dana itu dari mana, potong yang tidak perlu. Oke. Jadi sekedar informasi penonton cakap-cakap, Pak Sapril ini mantan anggota Dewan. Dulu pernah ya periode? 2 periode ya? 3 periode 2,5 dari 3 lah. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada saat itu, ya kan? Nah, sekarang beliau ini pindah beralih partai ke Partai Anak Muda Solidaritas, ya kan? Jadi ya kawan-kawan yang sudah duduk, ya mudah-mudahan ke depan nanti boleh belajar dari Pak Sapril, membuat keberanian, kan begitu kan? Karena apa? Tanpa ada keberanian tidak akan jadi, kan gitu kan? Oke, jadi cakap-cakap hari ini kita sudahi, kan gitu kan? Karena ini sudah intinya aja, nanti akan kita sambung lagi dengan cakap-cakap ke depannya nanti. Jadi 3 kandidat ini ya kita berdoa mudah-mudahan ketiga abang-abang ini bisa menjadi wakil rakyat dan duduk kalau di DPRD 50 kursi yang direbut ini ya. 50. Ya. 50 kursi. Nah, kalau di Sumatera Utara 100 kursi. Nah, jadi kita berdoa agar Bung Jetnur, Bung Rapi, juga Bung Sapril bisa menjadi wakil orang Langkat, duduk di kursi legislatif dan akan memperjuangkan pikiran ataupun aspirasi orang-orang Langkat untuk Langkat ke depannya lebih baik dari sebelumnya. Mohon maaf kalau ada cakap-cakap yang tak berkenan di hati dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.